wabarakatuh. Halo sahabat Bincang Muslimah, ketemu lagi di channel Bincang Muslimah. Di mana lagi kamu bisa berekspresi kalau bukan di Bincang Muslimah tentunya. Oke sahabat Bincang Muslimah, kali ini kita di segmen Newcast. Nah di segmen ini pastinya aku akan ngobrol bareng, sharing pengalaman ya, bareng seorang perempuan. Oke, langsung aja siapa dia? Oke, ini dia adalah Kak Siti Khadijah Boang Manalu. Halo, Iya. assalamualaikum, hai guys. Hai. Oke, Boang Manalu. Aku tuh kalau inget Boang Manalu dulu pas kenalan sama kakak tuh kayak ini orang apa ya gitu. Itu tuh ternyata marga ya. Iya, marga. Aku tuh kayak dusun Ini banget ya, orang nggak tahu. Aku Boang orang Manalu. Bata, marga Orang Bata. Marga Bata. Aslinya mana kak? Aslinya aku besar di Medan. Besar di Medan dan sekarang tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Udah lama kak tinggal di Jakarta? Aku baru 3 tahun. Beliau ini adalah seorang mahasiswi. Iya. Iya kan? Mahasiswi ya kak? Mahasiswi STLR. S berapa kak? S2. S2, insyaallah. Insyaallah. Kalau lulus harus ya, kita harus nggak optimis boleh, dong. harus lulus, ya Allah. Semester semester akhir. umur kali ya. Semester akhir ya, lagi nyusun berarti ya. Nyusun. Kita doain semoga Kak Siti dimudahkan dalam menjalani segala proses kelulusan. Amin ya, amin Kak. ya Allah. Mudah-mudahan nanti wisudanya juga bisa offline Offline ya, dong. online lagi ya. Oke, nah Kak Siti ini juga selain mahasiswi ada kegiatan lain kan? Itu bekerja ya kak ya? Iya. Bekerja. Kerjanya jadi apa kak? Tolong jelasin dong. Aku kerja di kantor hukum. Kantor hukum. Alhamdulillah. Karena selama ini aku cerita kakak ini lagi kerja di sini tuh banyak banget loh kerjaannya sampai aku tuh bingung nggak. Kalau kakak kerja di mana nih? Di ini ganti lagi gitu. Jadi kayak enggak sih sebenarnya kantornya aja yang beda tapi intinya mah bidangnya tetap di bidangnya sama. tetap di bidang hukum. Bidang kayak gitu. hukum karena S2-nya ngambil Ilmu hukum. S1-nya Ilmu hukum. ilmu hukum juga, ahli hukum. Awas hati-hati di hukum. Iya, ya di bidang hukum itu kayak di mananya gitu kak? Kan karena Bagian legal konsultan sih. Jadi kalau yang mau konsultasi mengenai Anda punya masalah, promosi. Kita doakan mudah-mudahan kakak Siti lebih cepat untuk proses kelulusannya supaya kelulusannya dimudahkan dan punya kantor hukum sendiri. Amin ya Allah. Semuanya lancar. Nggak Amin. cuma Kak Siti tapi kita semuanya ya. Amin. Oke. Nah, Kak asik gak sih tinggal di perantauan tuh? Asik dong. Asik. Terus ada kegiatan lain nggak selain jadi mahasiswa, terus kerja gitu sama kan? ini sih aku ada komunitas. Jadi kayak lumayan lah, bukan lumayan sih, kayak kegiatannya bermanfaat. Aku punya komunitas, bergabung di komunitas YIPC namanya. YIPC apa tuh Yang YIPC? Interfaith Peacemaker Community Indonesia. Yang Interfaith Peacemaker Community Indonesia. Ya, komunitas pemuda lintas iman yang Interfaith, belajar nilai-nilai perdamaian. Nilai-nilai perdamaian. Nilai-nilai yang seperti apa tuh yang bisa mendamaikan? Sebenarnya nilai-nilai yang kita pelajari itu simple tapi bermanfaat untuk mewujudkan perdamaian dunia. Wah. Lengkap banget. Iya. Karena dunia. sebelum dunia tuh kayak kita lebih harus inian dulu dengan diri kita. Benar. Kalau kita mau mendamaikan dunia, kita damaikan diri kita dulu. Nah, di situ kakak belajar. Ya belajar untuk mendamaikan diri. Iya, belajar menerima diri. Belajar menerima diri. Menerima orang lain, perbedaan, tidak berprasangka. Berarti belajar untuk ketika putus dari pacar itu damai dengan diri sendiri itu gimana gitu. Iya, masih belajar. Jadi buat temen-temen nih, enggak bercanda. Oke. Sedih nanti. Tapi lebih pokoknya inti-inti dari nilai perdamaian itu di situ dipelajari ya kak. Iya. Nah ngomongin tentang komunitas perdamaian nih kak, menurut kakak apa sih perdamaian itu? Perdamaian ialah hak segala bangsa. Oh bukan ya, kemerdekaan ya. Enggak. Perdamaian itu ini sih kayak menurut aku tuh kayak kamu merasakan nyaman, kamu merasakan tenang, kayak gitu. Kita bisa hidup nyaman bersama orang lain, bersama siapapun, kayak gitu. Itu sih simpelnya perdamaian itu. Ya. Kenapa sih kakak pengen belajar perdamaian di komunitas ini gitu?
dulu nggak pengen belajar karena emang ikut komunitasnya ya jadi belajar gitu. gitu. Nggak ada kayak. Tapi kenapa terus kakak memutuskan untuk ikut komunitas ini gitu? Awalnya aku nggak berniat untuk ikut. Ini ceritanya dulu aku masih kuliah di Medan kan, semester 3 gitu, masih kayak pencarian. Ada orang kegiatan Mencari ini jati ikut, diri, iya, ya. ikut kegiatan ini ikut, kegiatan itu ikut kayak gitu kan. Jadi kayak temanku ngajak nih, ini ada kegiatan dulu tuh yang ya IPC sih tetap namanya, tapi kayak ini belajar tentang perbedaan, perdamaian kayak gitu, lintas iman. Aku lihat nih brosurnya, belajar apa emangnya? Dibuat tuh sub-sub belajarnya, belajar kitab suci salah satunya. Kita belajar kitab suci gitu kan. Maksudnya kitab suci Muslim dan Kristen, karena khusus iya. untuk pesertanya tuh persyaratannya Muslim dan Kristen kayak gitu. Oh, ini pertanyaan besar dong. Dulu aku kan kuliahnya di UISU, jadi Universitas Islam lah ya. Jadi kayak temanku tuh kayak ngotot, ayolah temenin, kayaknya ini bagus untuk kita buat kegiatan gitu. Karena nginep 3 hari, nginepnya 2 hari, jadi 3 hari 2 malam. Camp gitu ya? Kayak camp kayak gitu kan, di gedung kita bareng-bareng sama orang Kristen gitu. Kayak ih serem banget nih, kayak apakah yang akan terjadi gitu. Jadi sebenarnya aku seujon. Awalnya masuk komunitas YPC ini kayak seujon. Ini kegiatan apa nanti yang dilakukan sama orang-orang Kristen? Oh, enggak iya nih. Aku enggak ada nama pembicaranya, enggak ada. Kalau ada pembicara kan kita bisa searching Google kan, siapa sih sebenarnya, nggak ada. Cuman ada nilai-nilai yang kita pelajari, kayak belajar kitab suci, tidak berprasangka, merayakan keberagaman gitulah, ada dibuat sub-subnya. Temanku sebenarnya yang lebih penasaran. Aku sebenarnya penasarannya bukan mau join, penasarannya apa sebenarnya tujuan kegiatan ini. Kenapa Muslim dan Kristen digabungkan? Kan ada something gitu kan. Ya udah. Awalnya memang seujon, kayak berprasangka ini kegiatan apa, kayak gitu. Apakah ini kristenisasi? Maaf teman-teman, dulu aku kayak gitu. Tapi sampai sekarang akhirnya itu semua clear gitu clear, ya? Ternyata itu komunitas yang memang menurutku tuh bagus sih. Mengajarkan kita. Ya kalau nggak bagus mana mungkin. Dari tahun berapa? 2013 sampai sekarang itu 7 tahun ya. 7 tahun ikut komunitas itu dan betah, dan sampai akhirnya kalau aku kepoin sih, beliau ini adalah salah satu head fasilitator YIPC Jakarta. Jadi istilahnya kayak koordinator YIPC Jakarta. Itu keren banget loh gitu. Iya sih, bukan ya maksudnya ya kakak juga jauh lebih keren aku lihat. Kalau dikepoin ya ustazah gitu. Jauh lah sama aku. Tapi komunitas ini juga banyak andil dalam kehidupanku pastinya kan. Masa-masa muda ya, masa peralihan dan komunitas ini yang menjadi komunitas teman-teman yang ada di komunitas ini menjadi teman-teman seperjalanan gitu loh, seperjalanan berapa dekade seperjalanan berapa tahun gitu. Itu jadi menurutku ya sangat berkesan gitu ya, dan mungkin belajar perbedaan gitu kali ya kak ya. Iya dong, karena kan pasti. Awalnya aku nih seujon nih, ini kegiatan apa, kristenisasi kah atau apakah? Terus ketika aku udah gabung tuh ternyata nggak ada sama sekali yang kayak gitu. Nggak ada paksaan untuk membuat sama. Iya, gitu, ini aku mau cerita. Ini setiap orang nanya tuh pasti aku ceritain nih. Itu dulu lambang, kenapa aku seujon? Lambang dari komunitas itu adalah lambang burung merpati. Ingat, kalau burung merpati itu pasti kita mikirnya orang Kristen. Aku ya pribadi nggak tahu ternyata merpati itu lambang perdamaian dunia. Iya, ini opini pribadi ya, ini based on experience. Iya, jadi awalnya wah nggak iya nih katanya Muslim Kristen, tapi kenapa lambangnya merpati? Satu agama aja ini. Ini udah tahun 2013 tuh aku harus masuk ke sini, aku lihat nih ini apa komunitas apa ini. Dia ingin membuktikan teman-teman. Dan aku niatku coba menolong teman-temanku yang barangkali tersesat gitu ya. Bayangin dulu itu niat. Ternyata aku yang tersesat di dalam perdamaian. Iya. Bagus, tersesat dalam perdamaian tuh bukan tersesat, tapi kayak lebih menemukan jalan yang benar gitu. Menemukan perdamaian bukan tersesat. Iya sih, benar-benar. Jadi kayak yang itu sebenarnya ketika aku udah masuk tuh ternyata terjawab semua itu. Oh ternyata nggak ada kristenisasi di sini. Adil kok, yang Muslim juga ada memberi pendapat, yang Kristen juga memberi pendapat. Kayak lebih ke sharing lebih ke diskusi sebenarnya. Karena kan mungkin banyak orang yang prasangka Kristen tuh begini, Islam tuh begini, tukang teror segala macam, ya nggak sih? Yang mereka mungkin tanya ada kafir lah, yang mereka naik kenapa perempuan tuh pakai jilbab gitu kan.
kalau kita muslim sama muslim nanya kenapa kalian pakai jilbab, kita udah tahu jawabannya. Kayak betul. Itu kan kewajiban sih, ada di Al-Quran gitu-gitu kan. Tapi kan kalau Kristen nanya kenapa kalian pakai jilbab tuh, gimana kita jelasinnya? Apakah kita bilang ada dalilnya? Ya mereka kan nggak baca Quran kan gitu. Jadi kayak untuk lebih gimana sih kita menjelaskan nilai-nilai atau value Islam tuh sama orang yang berbeda. Itu tantangan secara sebenarnya. Prinsip benar-benar berbeda gitu ya kan Kak. Tantangan sih, jadi belajar lagi dong kita. Malu dong masa agamaku ditanya kita nggak tahu gitu kan. Dan ada kayak belajar lagi, aku harus tahu nih. Jadi sebenarnya ya aku bilang kenapa aku bilang bagus komunitas ini bukan karena aku masuk di dalamnya ya. Mungkin kalau misalnya aku belum jadi di situ, ketika aku ngelihat teman-temannya punya prinsip, punya nilai perdamaian mereka jalani, ya bagus juga aku bilang. Tapi karena aku udah di situ juga, aku yang merasakan juga dan emang bagus kayak gitu. Emang menurutku anak muda sekarang ya harus belajar perdamaian, toleransi sejak dini. Toleransi. Berarti Kakak udah toleran dong? Terus belajar untuk toleran, untuk menjadi pribadi yang toleran. Pernah nggak nih, sebelum Kakak masuk ke YIPC, dulu tuh kayak ngerasain pribadi yang kaku banget, yang saklek lah kata orang. Terus setelah ikut YIPC Kakak jadi toleran gitu. Ngerasain perubahan atau perbedaan itu nggak? Kan Kakak udah lama banget kan di situ kan, udah dari tahun 2013, berarti udah 7 tahun. Nah kira-kira nih setelah ikut dari situ tuh kayak ada perubahan sikap yang lebih toleran gitu nggak sih, yang Kakak rasain gitu, yang tadinya sebelum ikut ini tuh kayak Kakak pribadinya kaku, saklek gitu ya, kalau kata orang tuh yang harus, yang namanya Islam itu A, yang namanya pakai jilbab itu ya B, ya pokoknya kayak gitu aja, kayak kita nggak menerima pendapat lain gitu. Nah itu ada perbedaan yang signifikan nggak yang Kakak rasain gitu? Perubahannya ya kayak apa ya, aku lebih menerima orang-orang yang berbeda, orang-orang baru. Kayak dulu teman aku kan yang saklek, yang muslim semua kayak gitu. Sekarang teman aku juga bermacam gitu, yang berbeda suku ada, berbeda agama ada gitu. Terus juga aku sadar kayak gitu, menerima diri aku. Sebenarnya tujuan aku ini apa sih gitu kan? Menerima diri aku, Allah tuh juga menciptakan orang itu berbeda-beda kayak gitu, nggak hanya aku sendiri gitu lah, nggak hanya orang harus ikut apa kata seperti aku kayak gitu. Ternyata Allah ciptakan itu perbedaan, dan aku harus terima perbedaan itu. Ya salah satunya menerima teman-temanku yang berbeda gitu. Kita bisa bareng-bareng loh gitu, yang mau yang muslim, Kristen, mau yang orang suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, kita bisa bareng-bareng melakukan sesuatu kayak gitu. Lebih toleran dan tidak rasis sekali. Benar-benar. Nah itu sih perubahannya, lebih kayak sekarang tuh kalau mau ngelakuin apa kegiatan tuh nggak ada kepikiran agamamu apa gitu, agama apa kayak gitu, sukumu apa, udah nggak kayak kita temenan aja kali ya. Itu udah nggak dipikirin kayak gitu, karena memang konteksnya kita sama-sama manusia kayak gitu. Padahal kalau dulu mungkin dulu pasti aku nyari teman, ini Kristen nggak ya, ini Islam nggak ya, ini Islamnya kayak mana ya, ini NU atau Muhammadiyah ya, Yesusan nggak ya, kayak gitu, Ahmadiyah bahkan suka gitu. Lebih ke situ dulu kan, kita mempertimbangkan itu gitu loh. Dan sekarang kayak gitu, kalau gitu-gitu gak punya temen dong. Iya, bener sih, bener. Iya, kan kalau kita terus pilih satu gitu pada yang satu sama kayak gitu ya. Iya. Dan kita juga lebih cenderung nggak berkembang kali ya, karena kita nggak pernah menerima perbedaan gitu. Mungkin jangankan berbeda agama gitu ya, karena berbeda pendapat pun itu menjadi hal yang paling mendasar dan sering kita temui di lingkungan kita sehari-hari, di kehidupan kita sehari-hari. Nah mungkin di situ juga dipelajari kali ya gitu, untuk bagaimana sih menerima orang lain. Gitu. Kan belajar menerima diri, kita kan bisa menerima orang lain ketika kita sudah menerima diri kita, kayak gitu kan. Juga belajar juga gimana perlakukanlah orang lain seperti sebagaimana kamu mau diperlakukan. Kayak itu kan saling mengenal juga kan. Nah itu kan kalau boleh aku ngomong juga apa ya, cara kita bergaul dengan orang lain, menerima orang lain itu akan menciptakan suasana damai, nyaman gitu ya kan Kak. Yaitu tadi bahwasanya perdamaian, untuk menciptakan perdamaian dunia itu kita harus mulai dari elemen yang terkecil dari keluarga, terus tatanan masyarakatnya gimana gitu kan, baru sampai kemudian komunitas, negara bahkan dunia. Bener-bener. Iya, makanya kita harus benar-benar
accept our self-worth gitu kan ya, self acceptance gitu. Makanya kita harus bener-bener tuh ya, kita harus bener-bener pahami juga gitu. Oke, panjang lebar ngomongin tentang perdamaian nih. Nah, aku sekarang mau nyinggung masalah keperempuanan. Keperempuan. Kita masih kurang bukti apa udah pakai jilbab ya. Enggak, bukan di situ, tapi kayak apa ya, menurut kakak nih kenapa sih perempuan itu penting belajar perdamaian gitu, meskipun itu nggak ikut komunitas, misal belajar perdamaian dimanapun gitu, tapi kenapa sih perempuan itu penting gitu? Penting ya, menurutku ya penting. Perempuan tuh belajar, bukan hanya perempuan, laki-laki juga penting. Tapi spesifiknya kenapa wanita itu penting, satu, perempuan ini yang akan mengajarkan anak-anaknya kelak ya. Kalau misalnya jadi ibu, al-ummu madrasatul ula. Jadi ibu itu guru untuk anak-anaknya. Ketika ibunya itu sudah punya sifat damai, bukan sifat sih, punya apa ya? Rasa damai. Dia akan mengajarkan sesuatu, hal-hal kasih, hal-hal tentang cinta untuk anaknya. Dan itu berimbas nanti melihat anak-anaknya itu akan belajar belajar perdamaian atau belajar cinta, memberi belajar kasih itu ke orang-orang lain. Jadi nilai-nilai perdamaian itu memang dari ibunya. Dilihat anak kan jadi melihat ibunya tidak melakukan kekerasan di rumah, ibunya tidak melakukan kasar di rumah, omongannya juga bagus kayak gitu kan, santun. Jadi itu jadi akan contoh untuk anak-anak ya gitu. Karena generasi ya, kita kan akan melahirkan generasi penerus yang mudah-mudahan kalau ibunya saja sudah bisa menebarkan nilai kasih sayang, tentunya itu akan membantu untuk meminimalisir generasi-generasi yang radikal, segala macam gitu ya. Kalau kita kan menyayangi orang lain kan nggak harus pilih-pilih gitu kan. Jadi kan maksudnya dari nilai-nilai toleransi itu kan juga tidak memilih untuk orang yang kita sayangi kayak gitu. Jadi kalau ibunya aja udah punya sifat-sifat yang penuh cinta, akan turun ke anaknya akan mencontoh hal-hal demikian. Lebih hangat nanti ya itunya rasa yang dirasakan oleh anak-anak itu kayak punya lingkungan yang lebih hangat. Benar. Karena memang keluarga itu akan memberikan pengaruh gitu sih buat tumbuh kembang si anak gitu kan. Kalau anak orang tuanya aja udah yang kayak terus-terusan ngomong kasar lah, perlakuannya juga buruk ke anak, itu akan menciptakan anak-anak yang cenderung ke tidak bisa menerima perbedaan. Benar. Nah, teman-teman, di sini aku punya foto ya. Foto ini aku dapat dari Stalking Kak Siti. Aku bacain dulu. Kedutaan Besar Republik Indonesia. Wow, berarti ini ada di luar nih. World Interfaith Harmony Week 2015 Kuala Lumpur and Singapore. Oh iya, ternyata ada di luar. Nah, ini foto apa sih Kak? Kira-kira mungkin Kakak bisa menceritakan ke teman-teman gitu. Apa ya? Kayak perempuannya juga di situ tuh. Iya, perempuannya ada banyak ya. Ini tuh waktu kegiatan WIHW World Interfaith Harmony Week itu Hari Kerukunan Umat Beragama. Pekan Kerukunan Umat Beragama Sedunia. Jadi itu kapan tuh? Di bulan Februari awal. Jadi seminggu awal Februari itu diperingati oleh PBB yang mencanangkan itu. Jadi kita sebagai komunitas perdamaian kan merayakan. Salah satunya kita pernah kegiatan di Malaysia dan Singapura kayak bukan studi sih, lebih kayak belajar macam-macam agama yang di sana gitu kan. Mereka kan gini, Indonesia menerima agama tuh 5, mereka itu lebih 6, mereka itu lebih dari 6 kan, 7 atau 8 gitu. Kenapa kayak belajar itu sih, lebih belajar perbedaan yang di sana kayak gitu. Udah kayak gitu. Keren sih, maksudnya kan muslimah tuh kayak kadang tuh ada aja stigma yang membuat muslimah berkerudung itu tersudutkan gitu, nggak bisa ngapa-ngapain lah, apalagi masuk ke gedung-gedung besar lah, kayak gitu loh Kak. Meanwhile kakak tuh bisa gitu ya kan. Iya, benar-benar. Dan kita juga belajar sama teman-teman yang ada di Malaysia dan Singapura mengenai peace itu apa, menurut mereka perdamaian itu apa, seperti apa, dan bagaimana anak-anak muda membangun perdamaian di sana. Kayak gitu kita belajar nih pengalaman yang ada di Indonesia, mereka menceritakan juga pengalaman yang ada di Malaysia gitu. Jadi kayak tukar
pendapat dan diskusi gimana ini kita sama-sama nih pemuda untuk menciptakan perdamaian. Berarti seru banget gitu ya. Seru, alhamdulillah sih seru. Karena diskusi juga sih ya. Karena kalau diskusi kan tukar pikiran, bagaimana kita menerima perbedaan, lagi-lagi kan menerima perbedaan ya nggak sih. Terus aku juga ada foto lagi nih. Nih. Oke. Sini cuma 3. Ini tuh, ini muslimahnya ada berapa ini? 1, 2, 3. Sebenarnya sih ada yang ada sama sih orangnya, tapi mungkin karena ketutup kali ya. Oke. Ini di mana nih? Karena aku lihat lambangnya kayak. Oh iya. Gitu ya? Gini, tadi ini cerita dari kita kan berkunjung ke Singapura kan. Singapura tuh mengakui agama Yahudi. Dan sebenarnya cerita ini kontroversi sih, kayak gambar ini sebenarnya kontroversi bagiku ya, karena aku nggak pernah, ini kan di sinago itu kan tempat ibadah orang Yahudi, dan di Indonesia kan belum ada ya Kak ya. Ketika kita masuk ke sana, aku udah wanti-wanti, aku sebenarnya kayak boleh nggak sih sebenarnya kita awalnya gitu kan, boleh nggak sih, ternyata ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya, kita kan bukan mau ngapa-ngapain ke dalamnya, bukan mau ibadah, kita kan mau tahu aja, kita belajar kayak gitu. Oh berarti boleh dong gitu kan, aku mikirnya nih boleh aja gitu. Ternyata kan di Indonesia kan agama Yahudi sedikit kontroversi ya, melihat latar belakang histori bla 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 gitu. Jadi ketika ini kan ada yang moto, di tag lah ke akun Facebook aku dulu tahun 2015 di tag kan teman-teman aku, basicnya kan teman-teman dari apa ya, banyak komunitas muslim juga, teman-teman yang muslim lah gitu kan. Mereka tuh komentar banyak, wah kamu Siti masuk ke dalam tempat ibadah Yahudi, kafir, bahkan disuruh aku syahadat lagi gitu. Aku kaget, dan itu rame banyak komentarnya. Ini bukan aku yang upload loh, di tag sama teman doang ya, gimana kakak yang upload. Iya, aku sama sekali memang nggak mau ngupload, karena menurutku nanti nggak enak, ini dikirain aku gimana muslimah masuk ke dalam tempat ibadah Yahudi gitu kan. Menurutku pada saat itu dengan keterbatasan ilmuku, nggak salah untuk masuk ke rumah ibadah, karena kita belajar nanya dong ke pemuka agamanya gitu. Kita nanya sebenarnya agamanya gimana, dari mana, kayak gitu. Ya memang betul sih Kak, maksudnya bukan suatu yang salah ketika kita masuk tuh, karena sebenarnya sih kalau misalkan kita mau kulik nih, banyak perbedaan pendapat di Islam, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan gitu kan ya. Cuma kalau untuk sekedar belajar it's okay, yang penting kita nggak ikut kayak ritual keagamaan gitu. Kayak misalkan pendapat yang kontroversi banget, kayak misalkan pendapat-pendapat tentang Natal apa kayak gitu, kita nggak boleh gini. Even itu kayak kita ngucapin selamat Natal itu kan nggak boleh, karena katanya itu talbis, mencampur adukan gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada unsur mencampur adukan antara keyakinan kita ataupun keyakinan mereka, ya it's okay, kenapa tidak? Karena kan lagi-lagi nih, kita stand position kita adalah kita sebagai manusia, kita harus tahu nih dengan siapa kita bergaul, seperti apa nilai-nilainya gitu loh. Jangan sampai kita juga menutup diri banget gitu kan. Coba deh kita bayangin, itu kan di Singapura ya. Coba kita bayangin, tetangga samping rumah aja itu orang yang berbeda agama. Terus misal nih kita lebaran, ternyata kita punya tradisi yang rame-rame banget, tapi ternyata tetangga kita terganggu gitu, sampai kemudian negur kita, kan akhirnya kita juga nggak enak gitu kan. Ya, benar. Atau sebaliknya gitu. Nah makanya untuk bisa menciptakan sebuah kerukunan antara si A dan si B yang beda ini tadi adalah untuk mengenal gitu ya. Nilainya adalah untuk mengenal dulu, supaya terus gini, bisa tercipta gitu loh kerukunan. Bener-bener. Terus aku belajar tadi, aku tertarik dengan Kak bilang tadi mengenal. Jadi gini, aku belajar toleransi itu kan biar tahu. Kalau misalnya aku udah tahu perbedaan satu komunitas, kelompok, agama, kita bisa tahu apa yang kita tolerin gitu loh Kak. Ada something yang tahu kita. Oh ternyata perbedaan, agama Kristen ternyata seperti ini, mengimani seperti ini. Ya udahlah, kan nggak sama nih, emang beda. Ya udah gitu. Ya udahlah gitu. Ya emang beda. Aku tahu apa yang berbeda itu ketika aku juga Yahudi. Oh ternyata Yahudi ceritanya seperti ini. Bahkan di sini bisa ada bukan klarifikasi sih. Kita kayak apa yang mau kita tanyain langsung loh. Ya
apalah terlepas dari konflik Timur Tengah, tapi aku langsung tanya ke ini, bahkan sampai di pertemuan ini juga kita tuh nanya, sebenarnya orang Yahudi ini bener benci nggak ya sama orang Islam yang ada di Palestina itu? Saking aku penasarannya gitu, aku tuh penasaran kenapa orang-orang Yahudi itu berkonflik di Timur Tengah, dan di sini tuh ada kesempatan untuk aku bertanya ke orang Yahudi langsung, diskusi langsung untuk itu mencari kayak, jawabannya dan apa ya, mengkonfirmasi gitu ya. Aku tuh kayak, dan ternyata jawabannya nggak semua orang Yahudi itu punya masalah sama orang-orang Palestina. Iya. Ya mungkin itu kayak sama dengan orang Islam itu nggak semuanya jadi teroris. Iya, gitu. benar. Jadi itu kan udah kayak, oh ternyata, dan ini klarifikasinya langsung ke pemuka agama orang Yahudi. Oke. Aku belajar untuk memilah-milih informasi lebih tepatnya juga. Terus tuh karena mungkin sebelumnya terbawa kali ya, kayak jadi terbawa juga pastilah, kesel sama agama itu gitu ya. Apalagi aku orang Indonesia yang tiba-tiba datang ke pemuka agama Yahudi kayak gitu. Oke. Tuh, tapi bersyukur banyak belajar di sini, di komunitas ini juga. Ya terlepas dari kontroversi aku sedikit dikatain netizen, dicibir ya. Disuruh nyinyirin. Iya, disuruh syahadat lagi. Aku gitu bilang kan. Kafir, padahal aku nggak ngapa-ngapain di dalam. Bisa jadi keimanan Kak Siti ini lebih mendalam dari orang yang ngomongin Kak Siti sebagai kafir, ya nggak sih? Insya Allah lebih banyak belajar jadinya. Ya. Lebih banyak, semakin diingatkan sih lebih tepatnya. Oh yaudah, berarti kalau misalnya benar. Tapi aku sempet ngerasa aneh, apakah aku benar kafir? Sempet aku nanya, apakah kalau aku masuk ke rumah ibadah orang lain aku kafir kayak gitu. Aku tanya ke teman-temanku yang memang belajar agama juga kayak gitu. Ya kalau kamu nggak meyakini, nggak mengimani, ya enggak gitu. Iya, apalagi nggak sampai ikut ritual keagamaan juga ya. Tapi ini pengalaman seru lah, maksudnya seru, aku banyak tahu tentang hal-hal yang baru yang nggak ada di Indonesia, belum ada di Indonesia gitu. Mengesankan ya, apalagi tentang agama. Kalau agama itu sebenarnya sesuatu yang tabu untuk diperbincangkan. Iya, gitu tapi di situ dikupas dan kita jadi tahu banyak pandangan baru, insight gitu ya. Oke. Nah Kak, aku pengen tahu nih tips-tips dari Kakak ya. Tadi kan udah kita obrolin banyak tuh, Kakak ikut komunitas ini itu dan lain-lain gitu ya, udah ikut agenda ini agenda itu, diskusi ini diskusi itu. Nah, gimana sih tips-tips Kakak untuk tidak terbawa arus? Istilahnya kayak tadi kan Kakak sempat terpikir kalau ini adalah misi kristenisasi atau apa lagi gitu. Nah, itu kan pastinya kita harus punya stand yang kuat, punya ini supaya tidak terbawa arus itu gitu kan. Karena kan bisa jadi ya orang yang, jangankan kita lah, mungkin teman-teman agama yang beda juga kalau misalkan tidak punya bekal yang kuat, bisa jadi terbawa gitu ya kan. Nah, Kakak sendiri gitu gimana? Ada tips khusus nggak buat teman-teman muslimah? Aku lebih suka diskusi. Kayak ya ini ya, nggak usah, komunitas ini kan muslim Kristen, ada yang muslimnya. Memang ada teman-teman yang pakar dalam mungkin studinya agama kayak gitu. Aku tanya, aku nggak malu. Aku tanya, misalnya, benar nggak sih kita boleh mengucapkan Natal? Walaupun aku berteman, ya ini aku pribadi, aku bukan orang yang mau yang membolehkan untuk mengucap Natal, karena ada alasan sendiri ya. Ikut pendapat yang mengatakan bahwasanya aku tidak mengucapkan sama Natal sama teman-temanku. Tapi aku tanya ke temanku, apakah aku tidak mengucapkan Natal berkurang keimanan kamu? Aku bilang gitu. Sampai aku tanya ke temanku sendiri kan, ada namanya Jenny, yang it's nggak apa-apa, no problem gitu, nggak masalah, nggak diucapin juga, nggak mengurangi keeuforian mereka dalam acara sakral itu gitu loh. Oh ya udah gitu. Jadi kayak menurutku tapi aku tanya ke teman-teman yang lebih mumpuni ilmu agamanya kayak gitu, yang kuliah. Kalau misalnya ada sesuatu yang menurutku mengganjal gitu, misalnya ada satu hukum syariat dan lain-lain, pasti aku tanya dan belajar. Itu sih tipsnya, bukan tips sih. Jadi lebih suka mengkoreksi, nggak menelan mentah-mentah informasi dan ilmu, memfilter ilmu-ilmu yang baru. Kita tanya dulu, oh ternyata ada pendapat yang ini, oh
ternyata pendapat yang ini kayak gitu. Jadi buat teman-teman muslimah yang baru memasuki lingkungan yang berbeda ya, berbeda itu bukan cuma tentang agama, kayak misalkan berbeda lingkungan dari sekolah terus kuliah dan apa itu, jangan pernah menutup diri untuk belajar. Benar. Ya, selalu cari tahu. Itu sih mungkin yang aku tarik dari tipsnya Kak Siti tadi ya. Jangan pernah berhenti untuk mencari tahu, karena curiosity atau rasa keinginan tahuan kita itu adalah kunci supaya diri kita itu bisa menjadi diri yang terbuka, lebih open minded gitu ya. Benar. Oke Kak Siti, itu tadi cerita yang menarik banget ya. Makasih banget udah hadir di sini. Nanti mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang lain tentunya ya. Jangan lupa follow IG-nya Kak Siti ya kan. Apakah IG-nya? Karimatul Izzah. Namanya beda. Tapi kayak nama dulu kan nama nickname gitu, ala-ala nickname. Nah, sekarang Karimatul Izzah. Oke. Nah itu tadi ya IG-nya Kak Siti, jangan lupa di follow juga IG aku ya, udah tahu ya @isna_. Nah terima kasih Kak Siti, mudah-mudahan apa yang kita sharingkan itu adalah hal-hal yang manfaat. Amin. Dan mudah-mudahan bisa memberikan insight baru buat teman-teman yang memasuki lingkungan yang baru atau lingkungan yang berbeda gitu ya Kak ya. Oke, demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.